Coba perhatikan Bapak Ibu, ya. Kalau saya lihat di dalam Al-Quran, ya, terkait dengan haji, itu panggilannya itu bukan orang beriman, Pak, pasti manusia. Terkait haji itu rukun Islam keberapa? Kelima kan? Tapi kalau kita telah melihat dalam Al-Quran, panggilan atau perintah haji itu yang diajak itu bukan wahai orang beriman, enggak. Ya, kalau puasa kan wahai orang beriman, kan gitu kan? Kalau sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minin, orang-orang beriman juga diajak untuk sholat. Walaupun sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, terkait dengan haji Bapak Ibu dirahmati Allah, itu panggilan orang beriman. Ya. Contohnya apa? Wa'adzin binnas, serukan kepada manusia. Enggak ada serukan kepada orang beriman, enggak ada. Serukan kepada manusia. Wa'adzin binnas bil haji, serukan kepada manusia untuk haji kemana kata Allah. Ya, tukar di jalan, mereka akan datang dengan berjalan kaki dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang dipanggil itu adalah manusia. Ya. Artinya apa? Sebetulnya haji ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad. Kan gitu kan? Cerita tentang Ka'bah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Jadi kalau kita lihat tentang syariat haji, itu pasti dipanggil manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah minta manusia, menunjukkan bahwa ya, sebelum Nabi Musa, Bapak Ibu, sebelum Ka'bah itu dipenuhi oleh berhala, itu orang-orang keturunan Nabi Isa pun pergi haji ke Mekah. Ya. Nah, di zaman Nabi Musa dilarang. Kenapa? Karena banyak berhala. Ya. Boleh ditarik, bahkan adaina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima, faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira. Jadi diingatkan lagi mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Diingatkan lagi mereka bahwa mereka pernah diberikan kerajaan yang besar. Nah, siapa kerajaan yang besar Bapak Ibu? Nabi Sulaiman. Sebelumnya Nabi Daud, ya kan? Wa atainahum mulkan 'azima. Maksudnya apa? Allah menjelaskan supaya mereka beriman. Ya. Falamma qalu dzalika li Quraisy, ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan itu pun orang-orang kafir Quraisy, sarrahum wa nasyatu lima da'awhum ilaihi min harbi Rasulillah SAW. Ketika dikatakan agama kalian lebih hebat, agama kalian lebih baik, agama kalian lebih benar, orang-orang kafir Quraisy senang, Bapak Ibu, gembira. Ya. Kemudian akhirnya, kalau bisa ayolah kita perangi sama-sama. Nah, ini pengkhianatan. Sebetulnya orang Yahudi ini damai dengan Rasulullah, damai dengan kaum muslimin, tapi justru mendatangi Mekah, mengajak orang Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya. Fajtama'u lidzalika wa ta'alu lahu, maka mereka sepakat ya, untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan berjanji untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin. Tsumma kharaja ulaika nafar min Yahud hatta ja'u Ghatafan. Bukan cuma itu Pak, datang kepada orang-orang Bani Ghatafan. Ghatafan ini satu kabilah yang pasukannya besar. Jadi nama pemimpin Ghatafan ini orang Arab ya. Ghatafan ini di luar Mekah, mereka punya penduduk sangat banyak, dan kalau perang pasukannya itu 4.000 orang. 4.000. Sementara kalau orang Quraisy Pak, kalau mau perang mereka paling banyak pun 3.000 ya kan. Waktu perang Badar 1.000, ya kan, orang kafir Quraisy kan. Waktu perang Uhud berapa Pak? 2.000 kan gitu kan. Enggak banyaknya pasukan orang kafir Quraisy itu. Ghatafan pasukannya 4.000 orang, didatangi sama-sama oleh orang Yahudi.
Untuk apa? Untuk diajak juga. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu Bani Ghatafan ini ketua kabilahnya namanya Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn ini ketua kabilah Bani Ghatafan. Ya, sama juga kita dalam masyarakatnya ada ketua-ketua. Nah, dulu pun orang Arab kita juga. Ya, apalagi di Sumatera Utara, di kota Medan ini, kota para ketua, gitu ya. Banyak ketuanya. Ya. Nah, di Arab juga gitu. Ya, datang ke Bani Ghatafan, jumpa sama Uyainah bin Hisn, ketua Bani Ghatafan. Uyainah bin Hisn ini Bapak Ibu, ini pernah ya dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Al-Ahmaq Al-Muta'. Apa Al-Ahmaq Al-Muta'? Dia bodoh, ya, pemimpin Ghatafan ini bodoh, tapi pengikutnya tunduk pula sama dia. Apa yang diperintahkan mereka ikut gitu. Perang, enggak perang, maju, mundur. Jadi banyak juga ini Bapak Ibu kita menghadapi ya, sebuah kelompok yang pemimpinnya bodoh, tapi orang banyak ikut dia. Jadi kalau kita mau menghadapi orang kayak gini Bapak Ibu, kita tengok Rasulullah bagaimana menghadapi Uyainah bin Hisn ini. Nanti perang Ahzab kita tahu bagaimana masalah menghadapi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang kepada Bani Ghatafan bin Qais Ailan fada'ahum ila hizbi harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhum annahum sayakununa ma'ahum alaihi wa anna Quraisyan tattaba'uhum ala dhalika fastama'u ma'ahum fi. Dikabarilah bahwa orang Quraisy pun ikut, orang kabilah ini pun ikut satu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersiap-siaplah orang kafir Quraisy. Ya. Siapa pemimpinnya? Perang Ahzab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, orang Quraisy ini pemimpinnya Abu Sufyan. Siapa Pak? Abu Sufyan bin Harb. Kalau dulu perang Badar yang mimpin siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sudah tewas. Jadi sekarang yang dituakan di Mekah itu Abu Sufyan. Sementara Ghatafan pemimpinnya Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah bin Badr. Kemudian ada Bani Firar, ya. Kemudian Al-Harith bin Auf, ya. Dari Bani Firar dan Bani Murrah, Mis'ar bin Rukhailah. Jadi di kitab ini Bapak Ibu sekalian, di kitab ini saya memang tengok HP, tapi di kitab sebetulnya saya buka kitab yang saya bawa sudah ada di sini ya, kitabnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab ini ya, lengkap nama-nama ketua-ketua kabilah itu. Ya. Sama sifat-sifat orang itu pun ada. Sehingga kalau kita belajar sirah Nabawiyah, kita tahu bahwa begini Rasulullah SAW secara menghadapi Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan ini Pak, bagaimana cara menghadapinya? Anak Abu Sufyan ini Bapak Ibu, ini kan pembesar Quraisy ya, pemimpin Quraisy. Anak Abu Sufyan ini ada yang masuk Islam, namanya Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini Bapak Ibu, ya bagaimana caranya supaya Abu Sufyan ini segan sama Rasulullah? Ummu Habibah ini akhirnya jadi istri Rasulullah SAW. Nah itu, sehingga Abu Sufyan takluk juga dia sama Rasulullah dan akhirnya kemudian masuk Islam. Kalau Uyainah bin Hisn ini Bapak Ibu sering ditawarin harta. Wahai Uyainah, gimana kalau mundur perang nanti kami kasih ke kalian Bani Ghatafan satu musim panen kurma. Ya, kurma itu kan satu musim sekali panen di Madinah itu kan banyak, ya, mungkin berton-ton. Nah, nanti kami kasih mereka. Mau nggak kalian mundur dari itu? Begitu cara masalah. Ya. Bagaimana dengan Haris dan sebagainya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, falamma sami'a bihi Rasulullah SAW, darabal khandaq ala Madinah, fa'amila bihi Rasulullah SAW, targhiban lil muslimin bil ajri wa amalin wa amila ma'ahul muslimun fihi pada bagi wada'ahu. Jadi ketika
Ahzab ini sudah berkumpul Pak, jumlahnya sekitar 10.000 sampai 12.000 pasukan. Ini berat ini. Di Madinah Rasulullah SAW sebelumnya hanya menghadapi 1.000 pasukan Quraisy. Kemudian baru hanya menghadapi 3.000 pasukan atau 2.000 pasukan. Ini yang dihadapi Rasul 12.000, bayangkan. Apa enggak goncang itu? Oh ya, semakin berat musuh, semakin berat pula kaum muslimin ikut perintah Rasulullah. Kalau perang Badar menang, perang Uhud kalah, kan gitu kan? Ini datang pula Ahzab 12.000. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu pengaruhnya besar sekali. Kaum muslimin yang sudah disiapkan 3.000 pasukan untuk menghadapi 12.000, satu-satu pulang ke rumah. Sisanya cuma 300 orang aja, bayangkan apa. Disitulah ada sebuah ide dari Salman Al-Farisi. Sampun namanya nama saya. Sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia. Persia itu di mana? Di Iran. Orang Persia, orang Iran. Tapi Iran belum ada dulu kan, ada Persia. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami orang-orang Persia, kalau menghadapi musuh yang banyak, kami dari paret, bikin paret. Maka ditunjuklah Salman Al-Farisi sebagai arsiteknya. Jadi paretnya macam mana bentuknya? Begini. Jadi dibikin paret Bapak Ibu, yang orang nggak bisa lompat, nggak bisa turun, kalau turun nggak bisa naik. Nah itu Bapak Ibu bayangkan berapa lebarnya paretnya, berapa tinggi dalamnya. Nah itulah digali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat Madinah ini, misalkan Madinah ini kotak gini Bapak Ibu ya. Madinah ini kan ada lembah, dikelilingi lembah. Lembah itu jurang, kemudian dikelilingi bukit. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di sini bukit, di sini lembah yang nggak bisa dilewati manusia, sehingga yang dibikin parit hanya beberapa kilometer saja. Jadi nggak perlu keliling Madinah, karena tempat lain nggak bisa dimasuki manusia. Nah itulah bentuk suasana di Madinah. Kalau saya Pak 4 tahun tinggal di Madinah, kalau saya bayangkan Madinah itu apanya yang Pak ya, alamnya itu seperti kalau Bapak pernah ke Kota Cani, pernah Bapak Kota Cani? Siapa Bapak Ibu yang pernah ke Kota Cani? Nah saya ketika datang ke Kota Cani, saya lihat sendiri Kota Cani mirip Madinah. Bedanya Madinah, gunung-gunungnya, lembahnya itu kering. Kalau Kota Cani hijau, ya, banyak tumbuh-tumbuhan kan gitu ya. Nah itu mirip itu Pak, dikelilingi oleh bukit. Itulah Madinah itu. Ya, sehingga bikin paretnya itu pun nggak perlu panjang-panjang, cukup beberapa kilometer saja itu sudah cukup untuk membuat orang nggak bisa masuk ke Madinah. Ya. Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, digali, ya, dikorek, bayangkan ya, dalamnya, lebarnya, subhanallah. Dan mereka mengerjakannya dengan sabar, termasuk Rasulullah SAW. Ya. Ada suatu batu yang dipukul nggak pecah-pecah, dipukul sama Rasulullah pecah. Nah itu di situ Rasulullah menunjukkan Rasulullah kuat Pak. Ya. Walaupun hanya beberapa orang saja kaum muslimin yang tetap mendampingi Rasulullah, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran kepada orang beriman yang ikut serta bersama Rasulullah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jamin lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi wa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'adzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahum. Wallahi Allahu ghafurur rahim. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini diperuntukkan kepada orang beriman yang bertahan bersama Rasulullah. Ya, berapa orang beriman? 300. Musuh berapa? 12.000. Kira-kira Bapak kalau hidup zaman Rasul bagian yang mana Pak? Bagian yang 300 atau bagian yang pulang ke rumah itu?
Dan di zaman Rasulullah bukan main-main, langsung turun Al-Quran. Kalau munafik kata Allah, bilang apa gitu? Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, فنزلت هذه الآية بمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Jadi ayat yang saya bacakan tadi diturunkan Allah untuk orang beriman yang taat tadi. Ya. ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka pikirnya nggak pakai izin dari orang munafik. Tiba-tiba udah nggak nampak di mukanya. Itu tanda-tanda orang munafik, orang berjuang tiba-tiba absen dia, nggak nampak. Ya. Apa ayat yang turun Bapak Ibu rahmati Allah? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan doa Rasulullah itu seperti doa kalian. Jadi kalau kita berdoa beda sama Rasul berdoa. Ya. Qad ya'lamu Allahu alladziina yatasalluna minkum liwada. Allah Maha tahu siapa yang muncul tiba-tiba hilang. Tengoknya ada dapat muncul dia. Tengoknya nggak ada dapat hilang dia. Itulah kerja orang munafik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah kita hati-hati ya. Dalam hal menjalankan Islam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Gak ikut kita itu bisa menimbulkan fitnah atau menimbulkan azab yang pedih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran dari perang Ahzab ini ya, bukan hanya kita mengalami fitnah, yaitu kehinaan di dunia, kekalahan di dunia. Ya. Kenapa kita lemah, Pak? Karena banyak yang tidak mau di depan, maunya semua tengok-tengok suasana. Ya. Kemudian hilang. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah, kalau bukan yang pertama mendapatkan kekalahan, menang pun itu mendapatkan adab yang pedih di neraka. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yauma yud'auna ilaihi fa yunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita ya dalam hal peristiwa perjuangan ini kita pikir kita nggak ditanya nanti di akhirat. Ya, kita ditanya, Pak. Ya, apa perjuangan menteri Islam? Ditanya. Dan masing-masing kita pasti diminta hujahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita takut ditanya manusia, Pak. Cukup tidak takut ditanya Allah. Kenapa kamu bersikap begini? Kenapa kamu buat begini? Itu enggak takut kita ditanya manusia. Itu perkara mudah. Tapi kalau nanti di akhirat yang nanya Allah, maka harus dipertanggungjawabkan. Ya. Mungkin Bapak Ibu ini sebagai mukadimah saja ya. Atas terjadinya perang Khandaq, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi lagi nanti akan saya teruskan, akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan usia nanti umur ya untuk jumpa lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan perang Khandaq dalam satu sesi lagi, dan saya yakin banyak pelajaran-pelajaran perjuangan yang bisa kita ambil dari perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Atau ada yang bertanya, Pak?